واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih kita haturkan kepada Bapak Ustadz Saidi Habeh yang sudah memimpin pembacaan sholawat burdah. Semoga senantiasa apa yang kita ikuti bersama, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita yang ke depan taklim pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Ahmad Jarkas CLC dengan kitab Safinatun Najah, yaitu dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya dengan bab tingkatan niat. Dan bagi jamaah yang ingin mengulang kembali kajian di Masjid Jami Taufikur Rahman, bisa melihatnya di channel YouTube dan juga Facebook Masjid Jami Taufikur Rahman. Langsung saja kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Jarkas CLC. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun an-niyatu thalathu darajatin. Pada megang buku apa enggak? An-niyatu thalathu darajatin in kanatis salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'yini wal fardiyati. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, yang lalu kan sebelum libur lebaran kita tuh berhenti pada pembahasan rukun sholat kan ya. Di dalam rukun sholat salah satunya ada yang namanya niat gitu. Nah kemudian setelah rukun sholat selesai, ini Syekh Salim bin Sumer menjelaskan bahwa niat di dalam sholat itu ada 3 levelnya, ada 3 tingkatannya. Jadi in kanatis sholatu fardhon, kalau sholatnya sholat fardu, itu kewajiban bentuk niatnya berbeda dengan sholat sunnah. Tahu masih pada ingat enggak rukun sholat kemarin? Lewat namanya, iya sebulan lebih. Udah apa namanya? Udah ketutupan ketupat, udah ketutupan ketapang, rengginang, akar kelapa, ongol-ongol, apalagi. Jadi niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, itu namanya niat. Niat itu qasdu syai', memberikan merek terhadap pekerjaan, muqtarinan berbarengan bi fi'lihi dengan pekerjaan yang dikerjakan. Memberikan merek, memberikan tanda, memberikan semacam pengkhususan terhadap yang dia kerjain, dan pemberian itu terjadinya di awal pekerjaannya, berbarengan dengan awal pekerjaannya. Itu namanya niat. Makanya niat itu selalu ada di awal ibadah. Apa yang terjadi di otak kita
atau di hati kita dari keinginan ibadah itu bukan niat. Itu namanya azam. Orang dari rumah nih berangkat ke masjid. Kan kalau ditanya mau ngapain? Jawabannya mau apa? Mau sholat. Nah, jawaban mau sholat itu bukan niat. Sebab niat itu adanya di awal pekerjaan. Tapi kalau yang ada sebelum pekerjaan itu namanya azam atau keinginan atau kepengenan. Dan bagusnya dalam syariat Islam yang namanya azam tuh dapat pahala juga. Jadi orang pengen ibadah tuh dapat pahala. Ini terbesit di otaknya pengen ngerjain apa begitu dapat pahala. Kalau itu kebaikan. Jadi itu namanya azam. Kalau niat tuh adanya di dalam di awal ibadah. Sebab kenapa niat tuh harus nempel? Ada syarat niat nih. Niat tuh syaratnya ada 4. Pertama islamun wa taklifun wal ilmu bil manwi wa adamut tanafi. Yang pertama syarat niat itu adalah Islam, orang Islam. Maka kalau dia bukan orang Islam, niatnya kagak dihitung ibadah gitu. Dia harus orang Islam. Makanya pada ibadah-ibadah yang butuh niat, orang non muslim kagak bisa ikut. Tapi pada pekerjaan yang tidak dibutuhkan niat, orang non muslim mungkin boleh ngerjain walaupun urusannya sama orang Islam. Salah satu contohnya adalah mandiin jenazah. Itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, salah satu ulamanya, mandiin jenazah itu bukan mandi junub. Sebab orang yang meninggal tidak lagi terkena hukum taklif. Maka enggak ada lagi hukum hadas kecil, hadas besar buat orang yang meninggal. Mandiin jenazah itu untuk kebersihan badan dan itu diwajibkan oleh syariat. Maka yang namanya kebersihan badan berarti itu ngilangin najis. Pekerjaan menghilangkan najis itu tidak dibutuhkan niat. Semua ulama sepakat itu. Ini kita lagi jalan. Pas lagi jalan kejatuhan tuh tai burung gitu. Misal gitu. Lalu datang ke tempat wudhu, itu pas mau bersihin najisnya kudu niat apa enggak? Enggak. Yang namanya membersihkan kotoran itu tidak dibutuhkan niat. Mandiin jenazah tuh mirip nih, salah satu pandangan ulamanya gitu. Salah satu pandangan ulamanya Imam Ar-Rafi'i namanya, itu mandiin jenazah tuh ngilangin kotoran, bersihin najis. Maka enggak butuh niat. Kalau tidak dibutuhkan niat, maka yang mandiin boleh orang non muslim begitu. Tapi kalau ada orang muslim ya orang muslim. Ini kan kondisinya kalau kita lagi di lagi di mana atau lagi di rumah sakit kan juga kadang-kadang begitu tuh. Kan ada orang yang kagak mau repot tuh. Kerabatnya meninggal di rumah sakit, dia bilang, "Udah gue terima jadi aja dah," begitu. Lu urusin di rumah sakit, lu mandiin, lu kafanin, nyampe sini gua langsung bawa kuburan, kan begitu. Ada yang nggak mau repot, kan kita nggak tahu tuh di rumah sakit tuh tukang mandinya muslim apa non muslim. Kan banyak orang non muslim kerjanya jadi tukang mandiin mayit juga tuh di di rumah sakit. Maka yang kayak gitu nggak ada masalah. Sebab ini pekerjaan tidak dibutuhkan niat gitu. Apalagi yang tidak tidak dibutuhkan niat. Banyak, salah satu contohnya menghilangkan najis, kemudian apalagi yang kagak butuh niat. Yang orang muslim boleh orang non muslim boleh ikut. Apalagi saya lupa itu contohnya. Pada intinya orang muslim, orang niat itu dilakukan oleh orang Islam. Yang kedua taklif. Taklif itu apa? Taklif itu bahasa agama untuk berakal dan balik. Jadi berakal dan balik itu
namanya taklif, mukallaf orang kalau kita nyebut mukallaf. Jadi mukallaf tuh balik sama berakal. Udah gede otaknya jalan, nah gitu. Kalau otaknya jalan dia belum gede, belum mukallaf. Orangnya udah gede otaknya kagak jalan, nah itu juga belum mukallaf. Kayak orang kalah pilkada kemarin gitu. Ini sejadah dibalik-balikin lagi apa enggak tuh? Soalnya ada caleg yang ngasih sejadah ke musola kagak menang dibalikin lagi tuh. Rupanya dia juga ngutang sama tukang karpet begitu. Jadi biar nyari suara. Itu namanya taklif. Makanya nih ulama berselisih soal anak kecil yang udah ibadah. Kan dalam syariat orang anak kecil tuh sholatnya sah. Sebab dulu ada sahabat Nabi namanya Amr bin Salamah jadi imam itu dia. Padahal umurnya masih 6-7 tahun. 6 atau 7 tahun. Maka ulama berselisih nih anak kecil yang belum balik. Kalau dia ibadah benar ibadahnya. Rukunnya dikerjain, syaratnya dipenuhin. Ini kan dapat pahala, pahalanya buat siapa ini? Sebab orang yang belum nyampe taklif tuh kagak ada pahala, belum dapat dosa, kan begitu. Ini kalau dapat pahala, pahalanya kemana? Kalau dia rada bengal nih dosanya ke siapa nih, kan begitu. Nah, maka ulama tuh berselisih. Ada yang bilang anak kecil kalau sholat tuh itu pahalanya diberikan kepada orang yang ngajarinnya. Orang yang ngajarin tuh bisa emaknya, bisa abangnya, bisa gurunya, bisa tetangganya, bisa neneknya, siapa aja. Pokoknya kalau anak itu sholat nih, anak kita sholat belum balik, masih umur 5 tahun. Tapi ngerti baca Fatihah bisa, ruku dia paham, sujudnya benar, sah sholatnya, maka dapat pahala. Pahalanya ke siapa? Ke orang yang ngajarinnya, begitu. Ke orang yang ngajarin. Ada juga pandangan ulama yang bilang pokoknya semua ibadah anak kecil tuh kalau dikerjain maka ibadah pahalanya tuh diberikan kepada yang bawa iman ke dalam dirinya si anak tuh siapa? Mak bapaknya. Sebab anak ini bisa beriman atas dasar iman keturunan. Kan ya? Maka orang yang menurunkan iman, dia yang dapat pahalanya. Ada ayat Al-Qur'annya gimana tuh? Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikutin keturunan-keturunannya juga pakai iman, maka kata Allah alhaqna bihim, kita sampein apa yang dikerjain sama keturunannya. Bahkan surat At-Tur ini kata ulama ini bukan khusus buat anak-anak, tapi sampai orang gede. Jadi sampai kita dewasa kayak begini nih, kalau kita ibadah pahalanya nyampe tetap ke orang tua, otomatis. Kagak usah diniatin begitu. Jadi kita kalau ngaji nih baca Quran di rumah kagak perlu diniatin buat orang tua. Sebab ayat ini tuh sudah mengindikasikan amal ibadah orang itu nyambung pahalanya buat yang nyampein iman kepada dia. Iman kita sampainya dari orang tua keturunan. Maka seluruh ibadah kita nih nyampe. Itu salah satu alasan kenapa hafid Quran pahalanya yang senang orang tua begitu. Padahal kagak diniatin juga. Sebab memang semua ibadah kita tuh ntar sampainya kepada orang tua juga. Walaupun tanpa diniatin begitu. Makanya siapin satu anak yang kerjaannya di masjid mulu begitu. Iya biar kita tinggal unggang-unggang kaki aja gitu. Nggak ke masjid Ji, udah anak gua gitu. Iya, jadi dari 3 anak nih, 1 ada yang mau jadi polisi sekolahin, 1 ada yang mau jadi dokter sekolahin, sisain 1 tukang ngaji begitu. Pokoknya dia mau ke dokter jangan begitu, mau jadi polisi jangan, jadi tukang masjid aja gitu, azan, bersihin karpet.
Merapiin sendal orang di masjid gitu, dirapiin asal jangan dibawa pulang aja kan gitu. Wah, sesisain satu tukang ngaji begitu. Jadi supaya pahalanya tuh ada gitu, supaya pahala ritual ibadah. Yang ketiga kata ulama bahwa pahalanya anak kecil nih kalau ibadah itu jadi deposito buat si anak. Jadi yang pertama buat dia ngajarin, yang kedua buat orang tuanya, kata yang ketiga ini buat anak sendiri deposito. Jadi pas sampai umur balik ternyata pahalanya udah lebih panjang daripada umurnya. Umur baliknya 10 tahun. Ternyata sejak 10 tahun dia udah punya pahala ibadah yang seukuran 15 tahun misalnya begitu. Maka itu semuanya kebaikan nih. Jadi anak-anak yang mengerjakan ibadah yang secara ininya sah, maka itu pahalanya baik dari 3 pandangan ini buat dirinya, orang tua itu semuanya kebaikan. Makanya anak kecil kalau mau sholat jangan jangan dialang-alangin begitu. Dan sah orang yang anak kecil yang sholatnya sah juga jadi imam. Kaidahnya tuh man shohat sholatuhu shohat imamatuhu. Orang yang sholatnya sah jadi imam. Anak kecil kata syariat biar belum balik sholatnya sah. Ada contohnya Amr bin Salamah dulu sahabat Nabi. Maka kalau dia sah sholatnya sah juga jadi imam. Begitu. Asal emang sholatnya benar kan ya. Baca Fatihah. Minimal baca Fatihahnya benar. Tahu ruku, tahu sujud. Begitu. Jadi jangan kan ada tuh bocah yang kalau sholat jamaah ikut sholat rokaat pertama doang kan gitu. Rokaat kedua udah kabur deh. Gitu. Bapaknya pas bangun dari sujud bingung anaknya kemana. Gitu. Kalau yang kayak gitu jangan jadiin imam. Takutnya makmum ditinggal kabur. Jadi itu niat syaratnya yang pertama Islam, yang kedua taklif. Yang ketiga syarat niat itu al-ilmu bil manwi. Orang yang niat ngerti apa yang diniatin. Jadi paham. Dia bilang nawaitul wudu, dia ngerti wudu, bahwa wudu itu ngangkat hadas, wudu itu basuh muka dan seterusnya. Artinya yang dia omongin dalam hati tentang maksud ibadahnya tuh dia paham. Maka itu saya saranin di mana-mana saya saran. Kalau niat ibadah tuh kalau kagak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Karena tidak ada syarat yang namanya niat kudu bahasa Arab. Syaratnya niat itu di dalam hati. Make bahasa apa aja. Saya niat wudu ngangkat hadas kecil lillahi ta'ala beres. Saya niat tayamum puasa kemarin malam-malam, saya besok niat puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala gitu. Jadi kudu paham. Kalau baca Arabnya fasih tapi dia kagak ngerti juga jadi sia-sia akhirnya. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala begitu. Artinya apaan? Gitu. Musuh ngikutin doang sih gitu. Nah itu. Jadi make Indonesia aja. Iya emang kebetulan guru-guru kita orang Timur Tengah kan ya. Orang Timur Tengah murid-muridnya pada mau pulang. Ada yang pulang ke Indonesia, ada yang pulang ke Malaysia, ada yang pulang ke Afrika. Biar punya pegangan ditulisin nama ustadznya sama gurunya nih. Ahkamus syariah, kitab hukum-hukum syariat nih gitu. Ya karena yang nulis gurunya orang Timur Tengah, jadi tuntunannya pakai bahasa Arab begitu. Kalau pertama kali yang nulis orang Cianjur tuh pakai bahasa Sunda itu. Iya, emang yang pertama orang Timur Tengah. Tapi tidak harus untuk ininya tuh bahasa Arab. Kecuali bacaan sholat kan ya. Bacaan sholat emang kudu itu ngikutin wahyunya bahasa Arab, bahasa Arab. Rukun khutbah Jumat bahasa Arab. Ngikutin ibadahnya. Tapi kalau yang namanya niat kan bukan rukun bacaan. Niat itu rukun hati.
dia disebutkan di dalam hati. Maka kalau dia bisa dengan bahasa yang dia pahami, bahasa Indonesia. Itu yang ketiga syarat niat. Jadi yang pertama islamun wa taklifun wal ilmu bin manwi, tahu apa yang diniatin. Nah yang keempat nih yang penting nih, niat, syarat niat itu yang keempat apa? Alla ya'tiya bimanafin, dia tidak mengerjakan sesuatu yang menyangkal niatnya sendiri. Orang, makanya kita bilang tuh, kepengenan orang untuk beribadah itu bukan niat. Sebab antara kepengenan dengan ibadah itu dia masih boleh mengerjakan sesuatu yang bukan ibadah tersebut. Contohnya dari rumah mau ke masjid, ditanya mau kemana Ji, mau sholat begitu. Tapi mau sholat ke masjid sambil ngerokok, boleh apa enggak? Boleh. Ngerokok itu bagian dari sholat apa enggak? Nah berarti kan dia itu mengerjakan sesuatu yang di luar dari ibadah yang dia niatin tadi. Maka niatnya itu otomatis batal. Sebab dalam hati niatnya sholat, tapi dia ngerjain ngerokok. Yang dia kerjain ngobrol, yang dia kerjain makan, yang dia kerjain minum. Itu kan mendatangkan pembatal sholat. Berarti yang ada di dalam hati ketika di rumah itu bukan niat, sebab batal otomatis dengan pekerjaan setelah itu. Niat itu syaratnya tidak boleh mendatangkan sesuatu yang menyangkal niatnya itu. Begitu. Jadi yang menyangkal niatnya apa? Ya yang membuat ibadahnya tidak sah. Begitu. Orang niatnya mau itikaf, udah masuk masjid nawaitul itikaf, toto keluar lagi, maka batal ibadahnya. Keluar lagi jadi ibadahnya, jadi tidak boleh melakukan itu. Kemudian kata ulama, kenapa niatnya kudu nempel sama ibadah? Kenapa kudu nempel? Sebab Nabi Muhammad nyebutin itu nama-nama niat dalam kondisi yang berbeda-beda. Nabi nyebutin azam, tapi buat ibadah Nabi nyebutnya niat. Mesti ada beda ini, apa bedanya azam sama niat? Malah dalam hadis yang lain Nabi Muhammad nyebutnya bukan azam, bukan niat, tapi Nabi Muhammad nyebutnya manhamma. Pernah dengar gak hadis itu? Manhamma bihasanatin, siapa yang terbesit di otaknya untuk melakukan kebaikan, walam ya'mal biha, tapi belum ngerjain kebaikan tersebut, kutibat lahu hasanah, dapat dihitung satu pahala. Hamma itu level terendah kepengenan. Jadi kalau orang pengen tuh ada namanya somam, ada namanya azam, ada namanya niat. Nah hamma itu level paling rendah itu. Level paling rendahnya ini yang nyantol doang di otak begitu. Nyantol aja. Ini orang kalau mau pergi haji, ini mau niat haji, dia nabung gitu, dia kumpulin duit. Hajinya belum datang tapi dia pengen, dia nabung. Habis dia nabung kemudian dia dia bikin jadwal. Nih gue sehari dapat sekian, berarti nabungnya kudu sekian. Itu yang dilakukan tuh namanya azam. Keinginan yang dibarengi dengan proses. Azam tuh levelnya tinggi tuh azam tuh. Tapi kalau humum, hamma itu kagak ngapa-ngapain, cuman pengen doang. Pengen doang itu namanya hamma. Tapi cuman kepengen doang kata Nabi Muhammad dapat pahala juga. Jadi Nabi Muhammad nyebut banyak istilah untuk keinginan ibadah. Makanya ulama bedain, hukumnya juga dibedain. Oh ham, itu tibang terbesit aja utang. Dapat broadcast WhatsApp di grup. Katanya nih ada maulid, ada Isra Mi'raj, pengajian besok. Di otak dia nyebut, gue besok datang ah. Nah itu namanya humum itu. Ham, man hamma, siapa yang kepengen dapat pahala itu begitu doang. Urusan besok dia tidur kagak datang, tetap dapat pahala itu begitu. Iya, tinggal lihat malaikat aja siapa yang nyatet di gedek apa enggak gitu. Ini orang pengennya doang dari kemarin. Tapi dapat pahala itu.
Itu manhamma. Itu salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad itu. Jadi umat Nabi Muhammad itu sudah dapat pahala sejak pengen di otaknya. Gitu. Itu sebab umatnya Nabi Muhammad itu tidak punya kemuliaan umat terdahulu. Jadi umat terdahulu tuh kagak dapat pahala kecuali kalau ngerjain. Nabi-nabi terdahulu umatnya kagak dapat pahala kecuali kalau ngerjain. Tapi umat Nabi Muhammad belum ngerjain, baru kepengen dong udah dapat pahala. Sebab Nabi Muhammad nih umatnya nih tidak punya kemuliaan umat terdahulu. Apa kemuliaan umat terdahulu? Umat terdahulu tuh kemuliaannya umur panjang. Umat kita gak punya umur panjang, kan ya? Umatnya Nabi Muhammad tuh umurnya pendek-pendek. Kalau umat terdahulu tuh kan ratusan. Bahkan satu riwayat nyebut Nabi Adam tuh umurnya 1000 tahun. Begitu. Saya nggak tahu 1000 tahun tuh betisnya kayak apa itu. 1000 tahun. Kan ya. Jadi umat terdahulu tuh kalau dia kerjaannya ngegosip 200 tahun, dia masih punya 700 tahun buat taubat. Begitu. Kalau kita gak punya, umur umat Nabi Muhammad tuh 60 sampai 70 kata Nabi. 60 sampai 70. Dan orang sedikit yang lebih daripada, kata Nabi Muhammad gitu. Dan sedikit yang bisa melebihi itu. Malah kalau ngelihat Nabi Muhammad sendiri wafat umur 63 tahun hitungan bulan, hitungan komariah. Hitungan komariah 63 tahun. Itu kalau hitungan Masehi itu 60 tahun sekian bulan itu. Iya. Jadi kalau kita sekarang 30, kalau ngikutin Nabi sih 30 tahun lagi kan gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita 40, 20 tahun lagi dah begitu. Ini yang kagak enak yang udah 62 tahun 11 bulan tuh. Tinggal sebulan lagi. Makanya itu Allah bikin baik nih sama kita. Setiap keinginan kebaikan dapat pahala. Sampai-sampai ada Sayyidina Ibnu Abbas. Dia bilang saking gampangnya nih umat Nabi Muhammad dapat pahala. Tibang pengen dong dapat pahala. Dia bilang siapa orang yang sampai 40 tahun. Man balagu arba'ina walam taglib hasanatuhu ala sayyiatih. Orang yang udah nyampe 40 tahun tapi kebaikannya belum bisa mengungguli keburukannya, falyatajahaz badanahu 'alan nar. Maka dia kudu kekerin badannya, siap-siap masuk neraka begitu. Badannya dikekerin buat digebuk-gebukin begitu. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas bukan nakut-nakutin, berarti orang kalau lewat 40 udah gagal. Bukan. Maksudnya tuh saking gampang orang ibadah dapat pahala, maka mestinya orang muslim kalau udah 40 tahun tuh kebaikannya udah lebih banyak daripada keburukannya. Saking gampangnya tuh dapat pahala gitu. Kepengen begitu. Kita kepengen aja. Kita kan kalau apa-apa nih emang yang namanya mulut nih gampang banget nih ngomongin orang kan ya. Apalagi di jalan ngelihat orang ngebut gitu. Dia mau berak kali itu buru-buru gitu, udah suuzon aja. Lu kan ngomongin orang dosa itu. Dia mau ngomongin orang, udah pakai ada sialnya lagi. Sialan tuh orang kan gitu. Itu gampang banget tuh. Maka dikasih gampang kita oleh Allah ibadah. Jadi niatnya, pasang hatinya dibersihin. Jadi itu namanya niat tuh. Orang muslim, orang taklif, kemudian dia ngerti apa yang diniatin dan dia tidak melakukan. Maka sesuatu yang awalnya niat kemudian dia melakukan pembatalnya berarti niatnya otomatis batal. Maka itu kata Nabi Muhammad, yang namanya ibadah tuh pakai niat. Selain itu namanya azam tuh. Jadi niat tuh ada di awal ibadah. Ada di awal ibadah. Dan Nabi Muhammad, ini pelajaran kita. Nabi Muhammad yang nyebut bahwa innama likulli mri'in manawa. Dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka ibadah yang kita kerjain ini kudu dapat pahalanya dari niat yang kita benar-benar khususin. Jadi jangan sampai pekerjaan ibadah kita ini
ini tidak terhitung sebagai ibadah sebab niatnya yang keliru. Ini contoh, sebab di dalam syariat banyak ibadah yang punya kemiripan sama kebiasaan. Maka untuk dapat kita pahala ibadah tersebut niatnya kudu spesifik gitu. Niatnya kudu ditentuin. Kayak apa namanya? Iktikaf di masjid. Kan ya? Kan iktikaf tuh ibadahnya tibang duduk doang di masjid. Kayak kita begini nih duduk, niatnya iktikaf. Tapi yang namanya duduk-duduk di masjid kan dikerjain sama setiap orang. Apalagi kalau zohor nih, zohor di hari-hari normal nih Senin sampai Jumat tuh di pinggir jalan masjid, itu kan orang banyak banget nongkrong di masjid, kan ya banyak orang nongkrong di masjid, macem-macem dah. Ada yang nongkrong emang nyari kipas angin, ada yang ke masjid tuh emang nungguin orderan kan ada, gitu. Ada yang ke masjid tuh nyari colokan tuh, iya tuh, dosa itu orang kagak boleh tuh. Sebab semua yang ada di masjid itu kan namanya musabbal. Musabbal itu maksudnya fisabilillah. Maka kalau dimanfaatin buat kepentingan pribadi itu maksiat jatuhnya, enggak boleh. Kecuali dia termasuk muammir. Muammir itu orang. Tapi abis ini jangan pada sholat jamaah pada bocolokan, jangan. Gitu. Sekalian. Ada yang ke masjid cuman mau buang air, ada. Gitu enggak cukup. Mandi kalau diniatin ya semua juga mandi. Nah, tapi ini beda, mandinya lirafil hadatsil akbar. Itu namanya ta'yin spesifik. Niat mandi untuk ngangkat hadas besar. Jadi ibadah. Tapi kalau orang jebar-jebur guyuran doang nggak jadi ibadah. Badannya bersih, segar itu tubuhnya. Tapi nggak dapat pahala. Kalau itu lagi junub, janabahnya nggak terangkat. Begitu. Jadi fungsi niat itu membedakan antara ibadah sama kebiasaan. Ada ibadah yang mirip. Maka gimana biar bedain niat? Kemarin kan zakat fitrah make beras, fidyah make beras, orang kafarat make beras. Apalagi zakat sawah, zakat pertanian, kalau dia pertanian beras make beras juga. Jadi ada 4 jenis ibadah yang kita gotong beras ngasih ke miskin. Sama tuh semuanya tuh. Lalu mana yang kafarat, mana yang fidyah, mana yang zakat fitrah, mana yang zakat beras tuh gitu. Mana yang bedain? Si miskin mah kagak peduli. Yang bedain kan ini hatinya, niat. Itu fungsi niat begitu. Kita itu mendapat sesuai dengan apa yang kita niatin begitu. Nah kalau dalam masalah sholat ada 3, sebab jenis sholat memang ada 3. Yang pertama in kanati sholatu fardun, kalau sholatnya sholat fardu wajib qasdul fi'li wa ta'yini wal fardiyah. Kalau sholatnya sholat fardu, zohor, asar, maghrib, isya, subuh, sholat qadha, sholat nazar, ini kan sholat fardu nih. Sholat nazar kan fardu, jadi dia nazar. Ntar kalau anak gua lulus, gua mau sholat lah 2 rakaat gitu. Sholat malam yang tadinya sunnah jadi wajib dinazarin. Kalau sholatnya sholat fardu, maka niatnya harus 3. Wajib qasdul fi'li, kudu sebutin sholatnya, pekerjaan sholatnya disebutin. Wa ta'yin, jenis sholatnya juga disebutin. Wal fardiyah, hukum sholatnya disebutin. Saya niat sholat zohor, saya niat itu apa sholat, itu pekerjaannya, sholat zohor jenisnya, fardu hukumnya. 3 tuh kudu disebutin, minimal 3. Saya niat sholat fardu zohor lillahi ta'ala. Udah beres tuh. Kagak perlu disebutin jumlah rakaat, nggak perlu disebutin ngadep kiblat, nggak perlu disebutin adaan apa qodan. Cuman yang itu tuh sunnah tuh. Jadi nyebutin mustaqbilal kiblati, adaan, ma'muman lillahi ta'ala tuh sunnah. Yang wajib, yang kudu cuman 3 jenis ini doang. Usolli fardu zuhri. Udah 3. Saya sholat fardu zuhur, beres. Ini yang wajib, yang kudu 3. Jumatan juga gitu, saya niat usolli fardul jumu'ah gitu.
3 ini disebutin beres niat. Itu supaya kita bisa belajar niat sambil takbir. Kan memang kata ulama niatnya tuh berbarengan dengan takbir. Biar gampang 3 aja dulu. Dari sambil ngangkat Allah dalam hati usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Kalau dia makmum ditambahin wajib, kudu ditambahin makmuman gitu ya. Ini kalau sholat sendiri cuman 3 aja. Kalau sholat fardu, sholatnya, jenisnya, hukumnya. Atau mau dibalik juga nggak apa-apa, sholatnya, hukumnya, jenisnya. Harus 3 ini disebut. Sebab kalau dia nyebutin sholat doang, sholatnya sholat apa? Kan sholat banyak gitu. Itu nambah kerjaan malaikat itu dia tuh. Bingung kan lu sholat apaan sih? Niat sholat doang gue bingung kan gitu. Kalau dia niatnya sholat doang padahal itu sholat zuhur kan nggak gugur kewajibannya. Kalau dia nyebutin sholat zuhur doang Ustaz, kalau dia nyebutin zuhur doang kagak nyebutin fardu juga kagak sah. Sebab ada sholat zuhur yang hukumnya ada ke sholat zuhur yang sunnah? Ada sholat ulangan namanya sholat i'adah. Kita udah beres nih sholat fardu, sholat zuhur kita udah beres. Kita lagi zikir, kita ngelihat teman kita baru datang sendirian. Kita bilang, ayo gue temenin sholat jamaah gitu. Nih kita yang sholat kedua nih, itu sholat zohornya sunnah. Sebab sholat i'adah namanya, sholat ulangan. Dan itu dilakukan oleh banyak ulama, termasuk sahabat Nabi. Jadi sholat bareng Nabi di Masjid Nabawi, pulang di rumahnya jadi imam. Begitu. Sholat yang kedua nih sholat 5 waktu, zohor, asar, tapi sunnah. Namanya sholat i'adah, ulangan gitu. Kudu paham kita gitu. Jadi dulu kita begitu waktu mahasiswa tuh. Jadi saya kan kalau habis sholat zuhur, kalau dulu kan waktu kuliah emang beres-beres zuhur. Habis sholat zuhur tuh leha-leha aja di di musola di masjid kampus tuh. Karena kalau mau pulang kan mesti panas kan ya. Akhir ketika ada teman pada baru datang, saya ikut sholat jamaah lagi. Bahkan saya punya teman tuh ada kali dia satu sholat zuhur tuh bisa sholat 5 kali gitu. Sebab kan gelombang mahasiswanya banyak tuh yang istirahat. Jadi sholat udah beres, dia wirid, ada yang datang ikut lagi begitu. Itu namanya sholat i'adah. Itu hukumnya sunnah. Dan sholat i'adah syaratnya harus berjamaah. Nggak boleh sholat i'adah sendirian. Gitu. Pengen nambah pahala lagi nih sholat, nggak boleh sholat sendirian, kudu ada jamaahnya. Jamaah di masjid, beres di masjid, di rumah jadi imam, itu namanya sholat i'adah. Nih ilmu sholat i'adah kagak semua tahu ini, kagak semua ngaji ini. Iya kan ya. Saya waktu itu dapat undangan ceramah ke Bekasi, undangan Walimatus Safar, habis isya begitu. Akhirnya kan saya kudu berangkat dari habis maghrib. Kan Bekasi jauh kan kagak keburu akhirnya kan ya. Isya saya di tengah jalan mampir ke masjid. Masjidnya gede, kompleknya juga, ibu kalau saya sebut nama kompleknya juga tahu kali apa. Pokoknya namanya komplek bagus, masjidnya juga rapi, cakep kan ya. Nggak kayak gini kan masjidnya masjid kampung kan gitu. Mana masjid komplek tuh rapi, cakep. Udah pada beres sholat isya udah beres. Cuman ada orang yang masih ngobrol, tuh kayaknya para ini nih pengurus-pengurusnya tuh sama ini. Lagi ngobrol begitu, ada kali berapa orang, 7-8 orang tuh. Saya bilang, Assalamualaikum Pak Haji, saya mau sholat isya, ada yang mau nemenin apa kagak? Saya bilang gitu. Waduh, kagak ada Pak, kita udah pada sholat semua begitu. Saya juga tahu udah pada sholat begitu. Maksudnya ayo sholat lagi jamaah biar dapat pahala lagi, begitu maksud saya. Kagak ada yang mau itu orang. Padahal abis saya beres sholat masih pada ngobrol juga begitu. Ya maksudnya kalau emang mau lama di masjid nyari pahala yang banyak kan begitu. Nyari pahala tuh ikut sholat. Itu masjid segede kayak gitu. Ngaji bab sholatnya kagak nyampe berarti itu. Jangan kalau tiap habis lebaran bukanya bab air lagi itu. Kan ya habis liburan ustadznya baru bab air lagi dibaca kan gitu.
Besok lebaran besok pengurusnya ganti, ustadznya baru, bab air lagi yang dibaca begitu. Akhirnya masjidnya becek mulu. Air bab zakatnya kagak nyampe, bab salatnya nggak nyampe. Jadi nggak semua orang tahu ini apa namanya salat ulangan, salat i'adah. Maka kata ulama salat zuhur, salat wajib kudu 3. Sebab kalau nyebutin salat doang nggak jelas salat apa. Kalau nyebutin zuhur doang belum pasti ini, sebab zuhur ada yang fardu, ada yang sunnah. Maka kalau udah nyebutin 3 udah pakem tuh, udah pasti dapat, udah nggak bakal sama ibadah yang lain, kan begitu. Itu kalau sholat fardu. Sholat ya fardu yang lain juga sama. Sholat nazar tuh kan fardu, nazar juga sama, usolli fardon nadri, Allahu akbar, begitu. Jadi nazar disebutin sholat fardu, sholat qada juga sholat fardu. Termasuk juga sholat jenazah, itu juga sholat fardu. Jadi sholat fardu jenazah walaupun fardunya fardu kifayah. Kemudian yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan, kalau sholatnya sholat sunnah tapi sunnahnya yang punya waktu, yang ada waktunya, jadi tidak sembarang waktu, jadi ada waktunya. Au dzata sababin, atau sholat yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya waktu tuh qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat apa lagi? Sholatnya sunnah, tapi waktunya kagak boleh sembarang waktu kita sholatnya. Kan kita nggak bisa sholat witir habis maghrib gitu kan, kagak boleh gitu. Gue repot ntar habis itu gue sholat witir habis maghrib, nggak boleh, ada waktunya. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah itu kan ada waktunya kan kalau udah masuk waktu. Sholat apalagi yang sunnah, sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat apa namanya duha begitu. Orang habis zuhur diinget, tadi gue belum sholat duha sekarang aja deh. Ya kagak boleh habis zuhur, udah lewat waktunya. Atau sholat yang punya sebab, masuk masjid, sebab masuk masjid orang tahiyatul masjid. Sebabnya kekeringan orang sholat istisqa. Sebab gerhana orang sholat sunnah gerhana. Jadi sholat sunnah yang punya waktu atau yang punya sebab begitu, maka niatnya kudu apa? Wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Maka yang diwajibkan cuma 2. Pertama nyebutin pekerjaan sholatnya, yang kedua nyebutin jenis sholatnya. Hukumnya kagak perlu disebutin. Jadi orang tahiyatul masjid, saya sholat tahiyatul masjid, Allah, udah cukup. Jadi 2 doang yang wajib disebutin. Kalau sholat wajib kan 3 tadi. Sholatnya, jenisnya, hukumnya. Kalau sholat sunnah yang punya sebab, sholat yang punya waktu, sholat sunnah punya waktu 2. Sholatnya sama, satu lagi apa tadi? Jenisnya. Sholat witir, usolli fardul witri, begitu aja. Usolli sunnah usolli witra. Saya niat sholat witir dah gitu. Saya niat sholat tahiyatul masjid. Termasuk sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu kan sholat yang punya sebab. Sebabnya wudu, orang habis wudu boleh sholat sunnah wudu. Tapi kalau wudunya masih basah, kalau wudunya udah kering, udah kagak bisa sholat sunnah wudu, gitu. Wudunya di rumah, gitu. Jalan ke rumah, kena angin, ketiup angin, kena matahari, kering, nyampe masjid udah kagak bisa sholat sunnah wudu. Sholat tahiyatul masjid bisa dia, sebab kalau sholat sunnah wudu, wudunya udah kering, udah kagak bisa, gitu. Itu sholat yang punya sebab. Jadi niatnya 2. Saya niat sholat, kemudian sholat jenisnya tahiyatul masjid. Sebab kalau udah disebutkan tahiyatul masjid, nggak perlu nyebutin sunnah apa wajib. Sebab tahiyatul masjid kan cuma 1 doang, ya sunnah doang. Nggak ada yang wajib, kagak ada yang ini kan gitu. Nyebutin sholat witir ya sunnah doang, nggak ada yang lain. Jadi nyebutinnya sholat sama apa namanya jenis sholatnya aja. Wa in kanat nafilatan mutlaqan, yang jenis yang ketiga, kalau sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak tuh sholat yang kagak napa-napa begitu. Apa tuh sholat kagak napa-napa tuh? Kagak ada sebabnya. Pengen aja sholat begitu. Iya, habis habis dari masjid nih, nongkrong depan rumah sambil ngeteh dia wirid, astagfirullah gitu. Beres dia wirid, dia sholat duha. Sholat duhanya udah mentok, sampai 12 rakaat dia sholat duha. Beres sholat duha, mau ngapain lagi ya gitu. Ya habis nganggur kan gitu, daripada gak nganggur kan sholat gitu. Nah itu kan sholat setelah 12 rakaat duha, itu sholatnya itu sholat sunnah mutlak sebab kagak ada sebabnya. Yang kepengen aja begitu. Habis sholat zuhur nih gitu. Dia rebah-rebahan kagak tidur-tidur gitu. Lu sholat aja lah begitu. Sholat apaan tuh bisa sholat? Tahu sholat apa gitu. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat yang kagak ada sebabnya. Cuman sholat sunnah mutlak nih sholat yang tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Habis subuh kagak boleh, habis asar nggak boleh, ketika matahari di atas kepala nggak boleh, ketika matahari terbenam nggak boleh, ketika matahari terbit nggak boleh. Tapi matahari terbit, matahari terbenam sama pas di atas kepala tuh waktunya dikit. Maksudnya paling cuma berapa menit, apalagi pas matahari tank di atas kepala tuh nggak nyampe 2 menit itu. Tahu lah itu waktunya sedikit. Gitu. Beda sama kalau habis asar, habis zuhur, habis asar sama habis subuh kan panjang. Itu sepanjang waktu itu nggak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau punya sebab boleh. Sholat subuhnya di rumah misalnya nih. Sholat subuh di rumah, kemudian dapat WhatsApp, ke masjid ada ustadznya gitu. Akhirnya dia ke masjid. Kan habis sholat subuh udah beres tuh di rumah. Ke masjid dia boleh sholat lagi, sholat tahiyatul masjid. Sebab sholatnya punya sebab. Jadi kalau sholat yang punya sebab di waktu terlarang boleh. Yang di waktu terlarang kagak boleh itu sholat sunnah mutlak. Nah kalau sholat sunnah mutlak tuh apa yang wajib diniatnya? Wajib qasdul fi'li faqat. Yang wajib cuma nyebutin saya sholat doang. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu nyebutin sholat apa, udah saya sholat Allahu Akbar gitu. Usolli sunnatan, kalau mau ditambahin usolli sunnatan mutlak begitu. Jadi ini bentuk niat tuh ada 3. Kalau sholatnya wajib 3. No, sholatnya, jenisnya sama hukumnya. Tapi kalau sholat sunnah yang punya sebab 2, sholatnya sama jenis sholatnya. Kalau sholat sunnah mutlak cukup sholatnya aja begitu. Make bahasa Arab ya bagus kalau paham. Kalau nggak paham make bahasa Indonesia itu sah. Sebab yang namanya niat itu tempatnya di hati, tidak pernah disyaratkan dengan bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini perkara niat banyak pertanyaan nih guru. Di antaranya adalah yang pertama mungkin saya bacakan dulu dari WA ibu-ibu dengan bab yang sebelumnya nih guru, katanya beliau belum terselesaikan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya apakah boleh seorang anak laki-laki memandikan jenazah ibunya dan apakah boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya? Dan yang kedua guru nih, ya, kalau kita sholat subuhnya kesiangan, terus setelah sholat subuh kita melanjutkan ibadah lainnya seperti wirid ataupun baca Al-Quran sampai waktu isyraq ataupun suruk. Nah itu ngerjainnya di rumah, sholat suruk seperti biasanya yang di masjid atau musola, itu boleh nggak guru gitu? Mungkin itu aja guru pertanyaannya. Pertama mandiin jenazah. Kalau anak mandiin jenazah ibunya boleh. Sebab kan memang mahram. Jadi orang mahram tuh orang muslim
boleh memandikan jenazah mahramnya walaupun beda jenis kelaminnya. Anak ibunya, ibu anaknya begitu. Itu semua ulama sepakat soal itu, nggak ada perdebatan. Walaupun beda jenis, cuman memang yang lebih bagus sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kalau ibunya yang meninggal, anak perempuannya misalnya gitu. Nah yang jadi perdebatan tuh suami mandiin istri, istri mandiin suami. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i itu suami mandiin istri, istri mandiin suami itu boleh, tidak ada masalah. Karena apa yang terjadi ketika hidup itu juga dilakukan ketika meninggal. Kalau ketika hidup keduanya saling memandikan boleh, maka ketika wafat pun sama, gitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i suami mandiin istri boleh gitu. Cuman sepanjang kita hidup di Indonesia jenazah kagak ada yang dimandiin sama lakinya tuh gitu. Enggak gitu, biarpun kita orang Syafi'i kan begitu. Enggak ada ustazah datang. Ustazah mau ngapain? Saya kan tukang mandiin jenazah. Enggak, biar saja yang mandiin bini saya gitu. Diomongin dia di grup WhatsApp, seminggu diomongin tuh. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i boleh. Suami boleh memandikan istrinya, jenazah istrinya atau sebaliknya. Itu soal mandiin jenazah. Tapi saran kita nih ya dari dulu, sebaiknya jenazah itu dimandikan oleh anak-anaknya sesuai dengan jenis kelaminnya. Bapak meninggal anak laki gitu. Jadi saya punya guru tukang mandiin jenazah. Dia itu kalau mandiin jenazah kagak megang jenazah. Yang megang jenazah anak-anaknya, anak-anak jenazah. Jadi dia tibang nuangin air doang. Anak-anaknya ngumpul-ngumpul, lu duduk situ, anaknya 3 duduk, nih satu bagian pahanya, ini yang lu di pantatnya, lu di badannya. Udah dibaringin itu bapaknya di 3 anak tuh, dia yang guyurin gitu. Jadi dia kagak, jadi biar anaknya ngerasain bagaimana badan bapaknya begitu. Perempuan juga sah, kalau yang perempuan saya nggak tahu ya, kan guru saya ustazah juga tukang mandiin jenazah. Cuman saya nggak tahu bagaimana dia mandiin modelnya begitu. Saya kagak pernah lihat soalnya. Kalau yang laki begitu, itu lebih bagus. Emang bentuk paling afdol tuh yang mandiin jenazah adalah anaknya gitu. Kalau bahasa fikihnya asobahnya, yang paling bagus tuh mandiin jenazah asobah. Asobah terdekat bagi jenazah tuh anak-anaknya gitu. Yang kedua soal sholat isyraq. Yang pertama bukan sholat isyraq. Oh, pertama nih kita lurusin tentang pandangan sholat isyraq. Apakah sholat isyraq nih sholat sunnah khusus isyraq? Atau sholat isyraq nih adalah sholat duha yang dimajuin waktunya, sholat duha yang di awal waktu. Ulama kan beda pandangan tuh soal itu tuh. Kebanyakan ulama Syafi'i itu sholat isyraq tuh sholat duha. Jadi yang disebut oleh Nabi Muhammad sholat isyraq itu sholat duha. Cuman waktunya awal banget begitu. Awal waktu sholat duha kan ketika matahari sudah nongol. Itu kan Nabi Muhammad nyebut isyraq kan begitu. Sholat subuh kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari. Kan waktu duha. Fadilah yang disebutin dalam sholat isyraq juga fadilahnya fadilah duha. Kalau kita ngikutin pandangan ini, pandangan bilang sholat isyraq itu sholat duha, maka orang yang sholat subuhnya kesiangan, habis itu dia duduk wirid, habis itu sholat isyraq, dia sah sholatnya sebab jatuhnya sholat duha, nggak ada masalah. Tapi ada pandangan yang bilang sholat isyraq itu sholat sunnah khusus isyraq. Salah satunya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten tuh punya kitab namanya Nihayatuz Zain. Ini juga kitabnya Syekh Nawawi ini. Sholat isyraq tuh sholat sunnah khusus sendiri. Jadi dia bukan sholat duha. Artinya begini nih. Kalau yang bilang sholat duha, orang yang udah sholat isyraq 2 rakaat, nanti di rumah sisa sholat duhanya 10 rakaat lagi. Kan maksimal duha 12 rakaat. Jadi kalau nyampe lebih dari 10, udah bukan duha lagi. Tapi kalau yang bilang sholat isyraq itu sholat isyraq beneran, khusus sholat isyraq, maka di rumah dia punya sholat duha masih 12 rakaat lagi, nggak ada masalah.
Nah kalau versinya orang ulama yang seperti Syekh Nawawi Banten yang bilang sholat isyraq itu khusus sholat sunnah isyraq sendiri, maka orang yang subuh kesiangan nggak bisa sholat isyraq. Sebab sholat isyraq itu khusus pertama sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua duduk zikir sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari, lama banget ini. Sampai terbit matahari. Ini syaratnya 3 nih. Sholatnya jamaah, duduk wirid, kagak boleh pindah. Ini duduk kalau main HP juga kagak, bukan wirid namanya. Jadi harus duduk wirid, zikir begitu. Kemudian yang ketiga terbit matahari. Ini syaratnya 3. Nah orang yang terbit matahari isyraq. Orang yang subuhnya kesiangan nggak dapat 3 ini. Kalau makai ngikutin pandangannya Syekh Nawawi Banten. Tapi kalau ngikutin pandangan ulama lain bahwa sholat isyraq itu duha, ya bisa dia sholat isyraq gitu. Kalau saya ngikutin sholat ini, sholat Syekh Nawawi, sebab sholat isyraq itu disebutin sama Nabi Muhammad eksplisit namanya isyraq begitu. Maka itu syaratnya 3, sholat subuhnya jamaah, habis itu dia wirid begitu, duduk wirid begitu ya. Jadi kagak pindah tempat, maksudnya kagak pindah ke rumah kagak. Yang kalau dari subuh jamaah di rumah kemudian dia pindah ke rumah udah nggak dapat isyraq. Sebab isyraq itu syaratnya 3, subuhnya jamaah, wirid berzikir sambil duduk sampai terbit matahari, baru kemudian dia sholat isyraq. Begitu. Oke? Ada lagi? Mungkin itu cukup guru. Ya. Alhamdulillah kita baca surat Al-Fatihah buat kerabat kita, orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sedang dalam keadaan susah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang sedang dalam keadaan kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Fatihah sekali lagi buat Haji Werlis Latif yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Kemudian juga minta doanya anak-anak SMK di Depok. Oh ini yang kecelakaan di Ciater ya? Ada orang sininya? Oh iya, 11 orang meninggal. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah. Dan juga kita baca doa buat orang-orang yang haji. Kemarin kloter pertama berangkat, pagi ini udah nyampe di Madinah yang kloter pertama nih. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan para haji kita, Allah lancarkan segala urusannya, Allah berikan kekuatan untuk menunaikan segala manasiknya, pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita semua yang di sini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa pergi ke tanah suci, untuk melaksanakan ibadah haji dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan ditutupnya pembacaan doa maka selesai sudah talim kita pagi hari ini.